Oke, ketemu lagi dengan saya. Saya tetap menyampaikan ini kepada Pak Prabowo. Kemarin saya ada nonton berita bahwa Pak Prabowo telah mengganti beberapa orang menteri ya, dan juga pembentukan menteri baru ya, kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Nah, mengenai pergantian menteri ini saya sangat mengapresiasi ya, Pak Prabowo mengganti menteri yang dianggap perlu diganti. Namun kemarin tuh saya sempat cemas ya, karena ada isu bahwa Menteri Sri Mulyani mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Dan kemudian sampai di situ saya nggak cemas. Tapi yang saya cemaskan itu ada komentar pengamat di salah satu stasiun televisi ya. Dia mengatakan Pak Prabowo ini harus membujuk, meyakinkan Sri Mulyani agar tetap berada di kabinet. Karena ini menyangkut dengan kepercayaan dunia internasional. Itu apa itu? Itu pengamat itu kacau itu. Nggak usah didengar itu. Emang kalau nggak ada Sri Mulyani hancur negara ini. Ah, jangan begitu. Bahaya itu. Itu pikirannya itu bagaimana itu? Dan saya menyayangkan stasiun televisi itu mengundang itu, menjadikan dia sebagai pembicara. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita cermati. Pak Prabowo juga harus memperhatikan itu stasiun televisi yang menyediakan ruang untuk pengamat yang seperti itu. Karena itu kurang bagus ya, kurang bagus ya. Kita dalam masa-masa berjuang untuk membangun bangsa dan negara, membangun bangsa dan negara ini. Kemudian ada bicara di publik seperti itu saya perhatiin itu stasiun TV-nya juga saya memperjelas ya keyakinan saya selama ini bahwa di antara stasiun TV ini ada stasiun TV ya yang warnanya agak beda dia, warnanya agak beda. Jadi dan itu membuat saya jadi benar-benar memperhatikan pemiliknya. Nah, nggak ada di dalam prinsip manajemen itu ya, ketika ada yang mau mengundurkan diri, terus pimpinannya membujuk supaya dia tetap bertahan. Wah, itu nggak ada itu. Dalam prinsip manajemen itu tidak ada itu begitu. Kalau orang mau mundur ya mundur aja. Masih ada jutaan penduduk Indonesia nih, jutaan anak bangsa yang siap menggantikan siapapun mereka. Itulah dia. Prinsipnya harus begitu. Jadi kalau dia mau mundur ya mundur aja. Memang kalau nggak ada Sri Mulyani terus hancur negara ini. Waduh kacau kita kayak gitu. Bahaya itu, bahaya itu. Nah itu jadi jelek itu komentar yang begitu. Jadi Pak Presiden itu kalau Bapak mau mengganti orang, ganti aja. Bahkan kalau bisa, ini jadikan momentum. Pergantian Menteri Keuangan ini dijadikan momentum untuk memperbaiki besaran gaji-gaji semua pejabat-pejabat negara ini. Karena kalau saya perhatikan itu biaya untuk menteri itu sendiri itu luar biasa banyak itu, luar biasa banyak. Sebenarnya tidak harus begitu-gitu amat gitu. Ini kan besarnya biaya itu akibat ada mendompleng di situ biaya politik. Kan Pak Prabowo merekrut menteri-menteri itu ada yang terkait dengan partai politik. Memang besar biaya kita untuk mengurusi pertahanan di dalam negeri saja itu luar biasa besar. Nah ini saya berharap ini dijadikan momentum ya. Perbaiki aja tuh semua struktur gaji itu. Terlalu besar biaya gaji-gaji itu. Biaya-biaya itu jadi menumpuk, beban-beban itu menumpuk pada level-level tertentu saja. Kalaulah misalnya Pak Prabowo itu membuat pengumuman merekrut pekerja ya, untuk jadi menteri ya. Gajinya umumkan aja 100 juta sebulan. Di samping 100 juta itu ya, nanti mobil dinas dikasih, supir dikasih, aman lah pokoknya. Nanti penjagaan itu di rumah setiap menteri itu taruh di situ 20 orang kayak tentara, BRIMOB, gabungan situ ada PM di situ. Itu murah itu. Saya yakin itu tidak semahal yang seperti biasa. Tentara diletakkan di situ kan nggak perlu tambahan biaya gitu. Karena kan dia sudah ada gaji di situ. BRIMOB di situ tidak perlu ada tambahan biaya, kan sudah ada gaji mereka. Nah, mereka-mereka ini bisa untuk pengawalan tanpa ada biaya tambahan. 100 juta itu udah all in itu semua. Itu udah bisa diatur sebenarnya. Gaji-gaji di perusahaan besar itu ya, itu 50 juta udah hebat itu. Udah hebat itu, percayalah. Karena apa? Sekarang ini kita membutuhkan penghematan besar-besaran. Bayangin, gaji yang kecil aja UMR itu 5 juta. Kalau mau kita buat 50 juta itu udah 10 kali lipat. Kalau kita buat sampai eh, sampai sampai banyak lah. Apalagi kayak direksi-direksi komisaris BUMN itu sampai yang saya dengar itu sampai miliaran itu ya mereka terima. Itu rasanya terusik ketidakadilan itu. Rasa ketidakadilan itu. Karena yang satpam-satpam itu coba yang security di lapangan itu ya, yang office boy itu di dalam itu
Berapa gajinya? Paling 5 juta. Coba, yang di level atas itu bisa ratusan juta, bisa 500, bisa 300 ya. Nggak pas itu kayak begitu. Jadi level gaji itu seharusnya jangan terlalu jauh antara yang rendah sama yang tinggi. Enggak. Nah, ini momentum untuk perbaikan itu semua. Ya. Apalagi kalau sekedar mundurnya salah satu menteri, biasa aja itu. Semua menteri itu pun kalau mundur nggak ada masalah. Ganti aja. Ganti sama yang baru. Bisa lebih fresh dia. Nggak ada masalah itu. Dan rakyat tetap mendukung. Nah, makanya kemarin saya mendorong Pak Prabowo, meminta Pak Prabowo agar membenahi nih sistem manajemen di dalam masing-masing instansi itu. Terkait dengan mekanisme, sistem, dan prosedur. Apalagi yang terkait dengan pelayanan umum, pelayanan publik. Itu masyarakat harus dimudahkan. Jangan nanti kalau mengurus surat-surat apa gitu, disuruh bolak-balik. Disuruh meja A, meja B, meja C, nanti besok datang lagi. Itu kunci itu Pak Prabowo. Bapak harus memerintahkan para pembantu Bapak itu untuk memperbaiki itu semua. Sehingga masyarakat ini jadi dia mudah. Dia kalau mau mengurus sertifikat halal, dia ke satu titik aja. Udah. Nanti dia mau mengurus SIM, dia ke satu meja aja, satu loket aja. Udah selesai. Langsung kelihatan itu nanti. Jadwal ujian praktek, ujian tertulis, jadwal pengumuman, jadwal foto, langsung ketahuan itu. Harusnya begitu. Nanti mengurus surat izin mendirikan bangunan, masuk ke dalam kantor dinas itu, satu pintu aja, satu loket aja dia udah. Nanti berkas itu yang berjalan-jalan ke sana kemari. Diatur mekanisme itu. Sehingga masyarakat itu tenang, senang dia, puas. Kalau itu Pak Prabowo lakukan, saya yakin masyarakat ini, rakyat Indonesia ini mendukung Bapak itu. Saya yakin itu. Itu dulu dikejar sistem. Dan kegunaan sistem ini ya, itu bisa akan mudah dalam kepemimpinan. Setiap seorang pemimpin memimpin itu akan memudahkan pemimpin ketika menghadapi anak buah mengundurkan diri. Jadi kalau misalnya kayak Sri Mulyani ini, dia mau mundur, ya mundur aja. Kalau sistem di dalam itu sudah memenuhi standar manajemen yang benar, itu siapapun yang jadi menteri gampang dia meneruskan itu. Itu yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau sistem itu kuat, ya, sistem di kementerian itu kuat, ini akan menambah kepercayaan diri Pak Prabowo. Kemudian sistem itu kalau sudah terbentuk, itu juga akan mempermudah para penegak hukum seperti jaksa, kepolisian, KPK. Itu akan sangat mudah dia dalam menindak pelaku-pelaku kejahatan, bandit-bandit itu akan mudah karena sudah ada SOP-nya, sudah ada job desk-nya di dalam pembuatan sistem tadi. Bila perlu, ketika itu sudah dipandang layak memenuhi memenuhi kriteria yang benar tadi menurut standar manajemen ya. Kalau sudah dianggap layak dan bisa dipertanggungjawabkan, langsung buatkan peraturan kementerian. Bila perlu dibuatkan peraturan pemerintah di situ. Pokoknya dibuatlah semacam acuan yang bisa dijadikan bisa jadi acuan SOP gitu. Supaya nanti para jaksa itu nggak kesulitan mencari bandit-bandit pencuri uang negara ini. Nah, jadi saya mengapresiasi Bapak mengganti menteri-menteri yang tidak cakap. Ya. Dan ke depan saya harapkan Bapak bisa lebih action, lebih konkret lagi actionnya, lebih lebih cepat lagi.